Yogyakarta, awal abad ke-20. Udara pagi buta di sebuah gang sempit Kauman itu mendadak beku. Dan percayalah, keterkejutan ini bukan karena, kabut atau dinginnya embun tropis ya. Sama sekali bukan. Semuanya itu berpusat pada selembar kertas lusuh. Kertas bertinta pekat yang secara misterius tertempel di dinding masjid kampung. Dan kertas gelap itu jelas bukan pengumuman biasa kan? Itu adalah barisan kalimat provokatif yang murni meneteskan kebencian tak berdasar. Isinya secara frontal memfitnah gerakan pembaharuan KH Ahmad Dahlan sebagai ajaran sesat. Benar-benar keji ya, sampai dituduh. Dituduh agen kolonial, betul. Dan mereka melontarkan cap paling keji saat itu, yakni Kristen alus atau Kristen terselubung. Nah, bayangkan atmosfer yang mencekik seisi kampung saat matahari perlahan naik menyinari tulisan bernada ancaman tersebut. Warga setempat itu menahan napas. Kaki mereka terpaku di pelataran. Tidak ada yang berani mendekat ya? Tepat. Tidak ada satupun yang berani merobek selebaran itu. Tapi mereka juga terlalu gentar untuk membaca caci makinya secara terang-terangan. Semua orang di Kauman saat itu terpaku dalam keheningan. Mereka menunggu dengan cemas, menerka-nerka reaksi dari sang kiai yang difitnah ini. Apakah beliau akan meledak dalam amarah, mengerahkan ratusan massa santrinya ke jalan, Atau membalas dendam kepada para pembuat fitnah yang bersembunyi di balik bayang-bayang malam. Mari kita bedah ini bersama Anda, karena di titik nadir peradaban itulah, kewarasan nalar sebuah zaman sedang dipertaruhkan dengan harga yang sangat mahal. Setuju? Selamat datang dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sebuah epik intelektual bertajuk Menjaga Kewarasan Zaman, Perang Intelektual Muhammadiyah Awal. Catatan historiografi yang sangat kaya dan mendalam. Kita akan menganyam temuan-temuan tajam dari sejarawan Mulhan, Mu'arif, lalu kajian ideologis Jainuri. Sampai analisis antropologis James Peacock juga kan? Betul sekali. Dan tentu saja dokumen resmi pimpinan pusat Muhammadiyah ke dalam denyut nadi peristiwa ini. Misi utama eksplorasi kita hari ini untuk Anda sangatlah jelas, presisi, dan mendesak untuk konteks kekinian. Kita akan memburu cetak biru tentang bagaimana nalar, literasi, dan kesabaran strategis itu digunakan sebagai perisai baja. Perisai untuk menghadapi fitnah sistematis. Tepat, tanpa harus sekalipun turun kelas menjadi gerombolan yang reaktif. Yang menarik di sini adalah ketika kita melangkah mundur sejenak untuk membedah akar pemicu konflik tersebut secara objektif. Dinamika pertentangan ini sama sekali tidak meletus dari ruang hampa. Ada pemicunya, jelas. Pasti, ini dipicu oleh keberanian KH Ahmad Dahlan yang menginjeksi inovasi pendidikan modern ke urat nadi masyarakat tradisional. Dan inovasi yang beliau bawa saat itu sebenarnya adalah hal yang bagi kita hari ini sangat lumrah. Sederhana banget, beliau melakukan manuver peradaban dengan memasukkan meja kayu, papan tulis kapur, dan mulai mengajarkan ilmu bumi serta matematika di ruang-ruang kelas. Tapi disitulah letak ledakannya. Karena jika kita melihat temuan antropolog James Peacock, ini bukan sekedar urusan penambahan kurikulum semata. Peacock menyoroti bahwa inovasi fisik itu memicu gegar budaya masif. Otoritas tradisional merasa terancam kan? Sangat terancam. Mereka merasa fondasi hierarki dan otoritas keilmuan mereka sedang diguncang keras. Disinilah bagian yang sangat menarik untuk kita telaah lebih jauh. Mengapa meja dan kursi bisa memicu ketakutan eksistensial semacam itu di kalangan kaum tradisionalis? Maksud saya, apakah murni karena benda-benda itu diasosiasikan dengan sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial Belanda? Tepat sekali. Dan ini adalah fenomena psikologis yang sangat kompleks pada masa penjajahan. Bagi kelompok tradisionalis yang belum siap menghadapi arus modernisasi, kurikulum rasional dan furnitur kelas itu dianggap sebagai representasi dominasi sekuler penjajah. Sesuatu yang dirancang untuk mengerus identitas lokal ya? Betul. Lalu, alih-alih merespon gelombang pembaruan itu dengan mendebat ide secara akademis dan elegan, mereka justru panik. Mereka menarik senjata purba, melancarkan kampanye pembunuhan karakter secara masif, dan melakukan manuver isolasi sosial yang sangat menyakitkan. Saya kadang tersenyum sinis melihat fakta ini, karena ini menunjukkan betapa fatal dan dangkalnya logika fitnah yang mereka bangun saat itu. Mereka secara paksa melogikakan inovasi benda mati, Seperti bangku dan meja tadi. ya, melogikakan penggunaan bangku sekolah sebagai bentuk kekafiran yang nyata dan pengkhianatan terhadap kesucian tradisi agama.
Sungguh sebuah lompatan kesimpulan yang luar biasa rapuh. Menyamakan instrumen fisik untuk mempermudah proses belajar dengan kerusakan akidah teologis. Sangat rapuh. Namun ironisnya, di tengah masyarakat yang sedang dijajah dan dipenuhi paranoia, narasi emosional semacam itu menyebar lebih cepat daripada wabah penyakit. Dan sentimen emosional ini memuncak pada tuduhan Kristen alus yang disematkan melalui selebaran gelap tadi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya di era kolonial, menyebut seseorang sebagai agen penjajah itu bukan sekedar penghinaan agama. Itu vonis pengkhianatan tingkat tinggi. Tepat. Pengkhianatan terhadap ras dan bangsa sendiri. Ini adalah strategi pembunuhan karakter yang dirancang untuk membangkitkan kemarahan instingtif masyarakat awam yang saat itu belum sepenuhnya melek huruf. Mereka memanipulasi ketidaktahuan publik untuk mengkriminalisasi sebuah pemikiran rasional. Kajian ideologis dari Jenuri secara brilian mengkonfirmasi bahwa rentetan serangan ini adalah bentuk murni dari perang asimetris. Sang pembaru datang ke arena dengan membawa argumen rasional tentang pemurnian agama. Namun lawannya merespons dengan membombardir sentimen massa yang buta dan tak terukur. Benar sekali. Tapi mari kita posisikan diri kita di tengah badai tersebut. Bukankah insting manusiawi yang paling primitif saat harga diri diinjak-injak di depan publik itu adalah melawan balik? Mengapakah Ahmad Dahlan tidak mengerahkan loyalisnya untuk menyapu bersih para pemfitnah itu dari jalanan kauman? Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang kualitas kepemimpinan seorang visioner sejati. Beliau bersama murid-murid utamanya seperti Haji Fakhroddin memiliki kecerdasan emosional yang melampaui provokasi murahan. Mereka sadar bahwa kekerasan hanya akan mengonfirmasi kebohongan sang provokator, kan? Tepat. Keputusan untuk menahan pukulan ini bukanlah sebuah bentuk kepengecutan, bukan juga kepasrahan fatalistis, melainkan sebuah kuda-kuda perlawanan yang sangat kokoh. Mereka menolak keras untuk terseret ke dalam lumpur perdebatan kusir yang tak berujung dan tak beretika. Sejarawan Mulhan mencatat strategi ini sebagai manifestasi dari kesabaran pedagogis yang dirancang dengan akurasi tinggi. Alih-alih melayani keributan jalanan yang bising dan berdarah, mereka secara perlahan menggeser medan pertempuran. Ke atas lembaran kertas. Betul, ke atas lembaran kertas yang hening namun berdaya ledak abadi. Inilah titik balik yang mengubah arah angin peradaban di Nusantara kala itu. Pada tahun 1915, mereka mengubah energi kemarahan yang tertahan menjadi sebuah karya monumental. Mereka menerbitkan majalah Suara Muhammadiyah. Pembuatan dan penerbitan majalah ini sama sekali bukan sekedar buletin pertahanan diri yang reaktif loh. Ini adalah langkah arsitektur peradaban yang jauh melampaui zamannya. Sebuah momen di mana kebohongan verbal mulai diseret ke hadapan pengadilan literasi yang terstruktur. Mari kita bedah lebih dalam mengenai anatomi majalah ini. Karena ada strategi linguistik jenius yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Soal pemilihan aksara itu ya? Ya, majalah awal ini sengaja dicetak menggunakan dua jenis huruf sekaligus, yaitu huruf Arab Pegon dan huruf Latin Melayu. Mengapa ini krusial? Pemilihan dua aksara ini adalah jembatan sosiologis yang luar biasa cerdas dan penuh perhitungan. Huruf Arab Pegon dipertahankan agar gagasan pembaruan ini bisa menembus dinding tebal pesantren. Supaya tetap dibaca oleh para ulama tradisional, kan? Tepat, ulama yang kala itu sangat mengharamkan huruf Latin. Sementara di sisi lain, penggunaan huruf Latin Melayu ditujukan secara spesifik untuk merangkul kaum cerdik pandai, kelompok priayi, dan generasi muda yang mengecap pendidikan modern. Beliau pada dasarnya sedang menjahit kembali dua semesta sosial yang sebelumnya dibelah oleh sistem kelas kolonial. Jika kita merujuk pada analisis mendalam Mu'arif, manuver strategis ini melahirkan apa yang bisa kita sebut sebagai mesin tabayun publik pertama di Nusantara. Mereka secara sadar menciptakan sebuah ruang klarifikasi massal yang transparan, objektif, dan terukur. Bayangkan dengan tajam di benak Anda, bagaimana seluruh narasi kebencian tak bernama, rumor murahan di pojok pasar, dan fitnah jalanan itu seolah diremas lalu dibuang begitu saja ke tempat sampah peradaban. Muhammadiyah memilih untuk tidak membuang waktu melayani hal-hal kerdil. Sebagai gantinya, mereka memformulasikan bahasa perlawanan yang jauh lebih elegan dan bermartabat. Denting mesin tik tua di ruang redaksi sederhana itu menjadi ritme yang mengintimidasi lawan. Setiap ketukan tutsnya adalah dentuman argumen rasional yang secara sistematis meruntuhkan kebodohan. Disinilah letak kedikdayaan intelektual mereka benar-benar bersinar. Melalui kolom-kolom majalah tersebut, mereka menjawab rentetan tuduhan keji tadi dengan menyajikan dalil yang sahih. Kerangka logika yang sangat jernih. Dan tata krama penulisan yang luar biasa santun.
Yang paling mengagumkan dari penelusuran historiografi ini adalah satu fakta absolut bahwa mereka tidak pernah sekalipun menyebut nama para penyerang mereka secara personal. Tidak ada serangan balik yang murahan, ya. Tidak ada caci maki balasan. Ini murni pertempuran antara kejernihan argumen melawan gelapnya asumsi. Lalu, apa makna sosiologis dari semua ini terhadap psikologi massa yang saat itu sedang terombang-ambing? Ketika publik awam yang awalnya termakan hoaks, mulai terekspos pada argumen rasional yang dipublikasikan secara masif, terjadi pergeseran tektonik dalam persepsi mereka. Publik perlahan mulai bisa menimbang, memilah, dan membandingkan narasi secara mandiri. Mereka melihat secara transparan mana kelompok yang menawarkan cahaya pencerahan dengan argumen tertata dan mana yang murni hanya menjajakan hasutan emosional tanpa landasan ilmu. Nah, yang awalnya merasa di atas angin karena berteriak paling keras di telinga masyarakat miskin, mendadak terbungkam secara sangat memalukan. Mereka tiba-tiba dihadapkan pada satu kenyataan pahit bahwa senjata verbal mereka sama sekali tidak mempan di arena literasi publik. Serangan mereka layu sebelum mekar, mati kelaparan secara konseptual karena tidak lagi diberi makan oleh reaksi amarah reaktif yang sangat mereka harapkan dari kubu sang kiai. Mereka tidak memiliki kapasitas intelektual untuk memproduksi argumentasi tandingan yang sistematis di media massa. Dampak pantulannya sungguh fenomenal bagi eskalasi gerakan pembaruan ini. Alih-alih meredup dan hancur oleh boikot sosial, majalah Suara Muhammadiyah justru bertransformasi menjadi magnet raksasa. Magnet yang menarik minat tokoh-tokoh terpelajar dari seluruh pelosok Hindia Belanda. Namun tentu saja dinamika kekuasaan tidak pernah menyerah begitu saja. Ketika sebuah kelompok tradisionalis kehilangan cengkraman hegemoninya di ruang intelektual, mereka selalu mencoba memaksakan dominasinya kembali dengan unjuk kekuatan di ruang fisik. Ketegangan yang tadinya berhasil diredam di atas kertas yang beradab, secara paksa ditarik kembali ke jalanan yang berdebu. Para penentang yang merasa dipermalukan oleh diamnya sang kiai, akhirnya nekat. Mereka menantang KHA Ahmad Dahlan dalam sebuah debat teologis terbuka di alun-alun kota. Peristiwa alun-alun ini adalah puncak kulminasi dari Perang Urat Syaraf yang telah merobek tatanan sosial masyarakat. Ribuan pasang mata menatap lekat ke tengah lapangan. Masyarakat sudah sangat mengantisipasi terjadinya pertumpahan dalil fikih yang panas, penuh amarah, dan sangat mungkin memicu kerusuhan massa. Kelompok penantang datang dengan dada membusung bangga. Mereka membawa tumpukan puluhan kitab klasik berbahasa Arab yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Sangat percaya diri bisa menjerat sang pembaru ke dalam labirin semantik hukum agama dan mempermalukannya. Situasinya sangat mencekam dan mendebarkan loh, karena secara historis perdebatan semacam ini mutlak dimenangkan oleh siapa yang paling fasih melontarkan hafalan teks-teks kuno dengan suara paling lantang. Mereka bersiap menyerang setiap celah teoritis dari inovasi pendidikan sang kiai. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik bagi sejarah kita. Sebuah plot twist epik yang membalikan seluruh tatanan ekspektasi ribuan publik yang hadir hari itu. KH Ahmad Dahlan, yang berdiri tenang di tengah pusaran badai, sama sekali tidak menyentuh tumpukan kitab di hadapannya. Beliau tidak membuka satu lembar pun halaman kertas untuk mencari dalil pembenaran yang rumit. Apa berlindung di balik retorika bahasa Arab yang tinggi ya? Di luar dugaan semua orang yang sudah bersiap menahan napas, beliau justru meminta murid-murid terdekatnya untuk melangkah ke depan. Alih-alih memulai debat kusir yang menaikkan tensi darah, beliau meminta murid-muridnya mendendangkan ayat-ayat surah Al-Maun. Lantunan nada yang merenyukan kalbu itu bergema menembus udara alun-alun yang panas. Secara perlahan membungkam gumaman ribuan orang yang sebelumnya haus akan konflik. Setelah lantunan suci yang berbicara keras tentang pembelaan terhadap kaum tertindas itu selesai mengalun di udara, sang pembaru memandang lurus, menembus pertahanan psikologis para penentangnya. Tanpa keraguan, beliau melontarkan satu pertanyaan telak yang menembus jantung kesombongan teoretis. Beliau bertanya dengan suara yang tenang, namun bergaung hingga ke relung terdalam. Apa pertanyaannya? Intelektual dan spiritual yang absolut di tengah terik matahari. Alun-alun yang tadinya dipenuhi ketegangan otot, mendadak senyap total. Hening tak tersisa. Kelompok penantang yang datang dengan niat menghancurkan, itu tiba-tiba tertegun kaku, layaknya patung-patung kehilangan ruh. Di detik itu juga, mereka disadarkan secara paksa bahwa tumpukan kitab tebal peninggalan abad pertengahan di tangan mereka mendadak terasa hampa. Kehilangan pijakannya.
Literasi yang hanya dihafal untuk menyerang musuh, luruh tak bersisa di hadapan nihilnya realitas kemanusiaan mereka sendiri. Luar biasa. Jika kita hubungkan ini dengan gandaran besarnya, yang menarik di sini adalah bagaimana kecerdasan taktis beliau secara sepihak memaksakan pergeseran paradigma perdebatan. Beliau memindahkan medan tempur secara total dari ranah teori ibadah murni yang melangit menuju pada arena praktik kemanusiaan membumi yang menuntut bukti fisik. Para penentang itu sangat siap bertarung mati-matian, mempertaruhkan urat leher untuk mendebatkan letak status hukum kafir atau bid'ah secara tekstual. Namun, mereka dibiarkan tak berdaya tanpa persiapan mental saat ditantang berdebat tentang amal sosial, filantropi, dan kepedulian kasat mata terhadap si miskin. Mereka terbungkam secara tragis bukan oleh kerasnya suara sang lawan atau tajamnya pedang, melainkan oleh pantulan cermin dari kemiskinan perilaku mereka sendiri. Nalar hukum elitis yang kaku seketika berlutut takluk di hadapan nalar amal yang peduli. Dan ribuan publik menjadi saksi mata kebenaran tersebut. Lalu, apa makna esensial dari epik sejarah intelektual ini untuk Anda, yang hidup jauh dari latar waktu peristiwa itu? Mengapa kita perlu membongkar kembali arsip-arsip yang merekam ketegangan di alun-alun dan ruang redaksi kecil di Yogyakarta 100 tahun yang lalu? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya di era modern, relevansi dan peringatannya justru terasa semakin menakutkan sekaligus mendesak. Kita semua saat ini sedang hidup dan bernapas di tengah belantara era post-truth. Di mana fabrikasi kebohongan didesain secara industrial dan disebarkan ke jutaan layar. Anda bisa membayangkan selebaran kertas bernada fitnah di dinding Masjid Kauman tahun 1915 itu sebagai purwarupa dari pesan berantai hoax yang secara konstan membombardir ponsel Anda hari ini. Bedanya, algoritma digital saat ini mendistribusikan kebencian jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Namun insting manusiawi kita sebagai makhluk sosial yang ingin merespons, membalas dendam, dan bereaksi secara destruktif saat identitas kita diserang, itu sama sekali tidak berubah sejak 1 abad lalu. Sejarah ini berdiri sebagai mercusuar yang memperingatkan kita dengan sangat tegas dan tanpa kompromi. Peringatan itu berbunyi, jangan pernah sekalipun membalas penyebaran hoaks dengan memproduksi hoaks tandingan. Karena kekerasan verbal di ruang publik yang dijawab dengan agresivitas serupa hanya akan melahirkan siklus kebodohan sistemik, sesuatu yang pada akhirnya menggerus fondasi kewarasan peradaban kita. Dokumen resmi dan catatan perjalanan Muhammadiyah hingga abad ke-21 ini terus memvalidasi prinsip fundamental tersebut. Mereka secara konsisten membuktikan bahwa literasi yang tajam, jurnalisme beretika, dan fokus absolut pada penciptaan karya nyata adalah perisai paling tak tertembus. Perisai melawan fitnah zaman. Anda harus menyadari sepenuhnya bahwa perang intelektual terbesar di masa hidup kita bukanlah kompetisi tentang siapa yang paling garang mengetikkan kata-kata kasar di media sosial. Pemenang sejati peradaban adalah mereka yang secara konsisten dan sunyi menghadirkan solusi konkret bagi penderitaan sesama manusia. Ini memunculkan satu renungan penutup yang sangat krusial bagi arsitektur pikiran kita. Kertas fitnah bertinta pekat yang tertempel di dinding masjid dengan penuh arogansi pada pagi buta itu, kini telah lama lapuk. Hancur menjadi debu tak bermakna dan dibuang oleh laju waktu. Namun sebagai kontras yang luar biasa indahnya, institusi peradaban, jaringan sekolah menengah, ribuan panti asuhan, rumah sakit modern, dan tradisi literasi yang dibangun murni melalui keringat dan kesabaran strategis itu justru terus menyinari negeri ini melebihi 1 abad umurnya. Realitas historis ini membuktikan bahwa karya nyata yang berakar kuat pada rasionalitas dan empati selalu memiliki daya tahan evolusioner yang jauh lebih superior. Jauh melampaui sentimen massa yang digerakkan semata-mata oleh ketakutan sosiologis dan kebohongan-kebohongan murahan. Karena itu, sebelum tirai eksplorasi kita tutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sebuah pertanyaan tajam yang tidak menuntut jawaban lisan, melainkan menuntut pembuktian langsung dari kejujuran nurani dan langkah nyata Anda di dunia nyata besok pagi. Jika sekelompok kecil pembaru di tahun 1915 yang dikepung oleh keterbatasan akses, terhimpit oleh represi kolonial, dan diancam secara fisik, mampu membungkam fitnah masif secara elegan, hanya dengan bermodalkan mesin tik tua dan pembuktian amal nyata tanpa meneteskan setetes pun darah. Lalu apa dalih dan alasan kita hari ini?
Kita yang dengan mudahnya menggenggam mesin pemancar informasi global di telapak tangan, yang bebas mengakses seluruh perpustakaan dunia hanya dengan kedipan mata. Mengapa kita justru seringkali kalah meratap oleh kebisingan hoaks dan ikut-ikutan kehilangan kewarasan nalar? Kegelisahan historis tersebut kini telah beralih sepenuhnya menjadi beban moral sekaligus hak istimewa Anda untuk direnungkan. Pilihan untuk mengambil peran sebagai agen pencerah peradaban atau sekedar membiarkan diri menjadi pengeras suara kebisingan massal sepenuhnya berada di tangan Anda. Teruslah mengasah pisau literasi Anda, rawatlah ketajaman nalar dari godaan emosi sesaat, berkaryalah dalam kesunyian yang membawa manfaat nyata. Dan di atas segalanya, jadikan integritas teguh sebagai kompas utama Anda mengarungi realitas. Selamat menjaga kewarasan zaman dan sampai jumpa di penjelajahan pikiran kita berikutnya.